Hai, selamat datang di Pojok Bakma. Kali ini aku akan mengajak kalian membuat salah satu menu yang menurutku simpel, gampang, rasanya enak. Dan ini biasanya ada di menu-menu nasi uduk seperti itu. Namanya adalah tumis mie kuning. Bahan pertama yang harus kita siapkan adalah mie kuning. Ini beratnya sekitar 500 gram. Aku beli ini di pasar tradisional di dekat rumah ya. Kalian bisa beli dimanapun. Misalnya di supermarket, minimarket juga ada. Kemudian aku menggunakan 1 butir telur, 3 sosis, 1 buah bawang bombay, 2 siung bawang putih, secukupnya daun seledri, secukupnya garam kira-kira setengah sendok teh, 3 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus sambal, secukupnya kecap asin, secukupnya minyak untuk menumisnya. Kemudian ada sawi hijau, aku menggunakan sawi jenis sawi bakso ya. Secukupnya daun bawang, 1 buah wortel berukuran sedang, 3 sendok makan air, secukupnya lada bubuk. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengupas wortel menjadi seperti ini. Ujung-ujungnya itu dibuang ya. Kemudian bagi wortel menjadi 3 bagian, lalu potong tipis seperti ini. Untuk pola potong itu sesuai keinginan masing-masing ya. Kemudian aku potong membentuk korek api seperti ini, kemudian sisihkan. Lalu ambil bawang bombay dan dikupas. Setelah bawang bombaynya ini selesai dikupas seperti ini, kemudian kita belah menjadi 2 bagian. Potong-potong tipis seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai, kemudian disisihkan. Ambil 2 butir bawang putih, lalu kupas kulitnya, kemudian dipotong-potong. Aku memotongnya seperti ini menjadi beberapa bagian, kemudian aku memotong bagian tengahnya menjadi 2 bagian. Ini aku lakukan untuk mempermudah pemotongan bawang putih membentuk kotak-kotak kecil ya. Kalau kalian ingin aromanya atau minyak bawang putihnya ini lebih keluar, kalian bisa menggepreknya dulu sebelum memotong bawang putih ini. Lakukan pemotongan ini di kedua bawang putih yang sudah disiapkan. Setelah dipotong, maka sisihkan. Ambil secukupnya daun seledri yang telah disiapkan, dipotong-potong sesuai selera. Aku memotongnya seperti ini. Ambil daun bawang, dipotong sesuai keinginan. Aku memotongnya seperti ini ya. Setelah itu, sisihkan bawang daun atau daun bawang ini setelah dipotong-potong. Kemudian potong sawinya, ukuran tebal tipisnya sesuai keinginan masing-masing. Setelah dipotong, kemudian aku menyisihkannya bersama dengan potongan wortel yang telah aku potong sebelumnya. Setelah itu, aku mengupas kulit sosis. Untuk sosis, bagi kita yang ingin masak
harus diperhatikan ya, apakah kulit sosis ini bisa langsung dimakan bersama kulitnya atau tidak. Kebetulan ini aku membeli sosis yang kulitnya tidak bisa dimakan, jadi aku harus mengupasnya terlebih dahulu. Setelah dikupas, aku potong-potong sosisnya menjadi bagian kecil-kecil atau tipis-tipis seperti ini. Untuk potongan sosis bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Setelah sosisnya dipotong, lalu disisihkan. Siapkan wajan, hidupkan kompor, lalu masukkan secukupnya minyak untuk menggoreng telur. Setelah telurnya masuk, orak-arik telur ini hingga telurnya matang dan rata. Jangan lupa untuk mengaduk atau mengorak-arik telur ini hingga telur ini matang dan pastikan tidak gosong. Setelah itu matikan kompor, lalu masukkan orak-arik telurnya ke dalam piring. Dengan wajan yang sama, aku memanaskan minyak dan menumiskan bawang bombay. Setelah bawang bombay masuk, jangan lupa diaduk-aduk terus ya, supaya bawang bombaynya tidak gosong. Pastikan bawang bombaynya telah layu dan beraroma harum, lalu masukkan bawang putih. Setelah bawang putihnya masuk, aduk-aduk terus hingga bawang putih dan bawang bombaynya ini layu dan beraroma harum. Pastikan untuk mengaduknya supaya tidak gosong. Setelah bawang bombay dan bawang putihnya tercampur rata dan sudah layu, kemudian kita masukkan daun bawang, aduk-aduk hingga merata. Aduk-aduk terus hingga daun bawangnya ini layu. Setelah daun bawangnya layu, masukkan sosis yang telah kita potong. Aduk-aduk hingga merata. Aduk-aduk terus. Kemudian masukkan wortel yang telah dipotong-potong tadi. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan air. Ini fungsinya untuk membuat wortel ini menjadi sedikit lembut ya. Aduk-aduk terus, jangan sampai makanannya ini gosong. Setelah semuanya lembut, masukkan daun sawinya. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian masukkan garam yang telah disiapkan. Setelah itu aduk-aduk hingga merata lagi ya. Pastikan tidak gosong. Setelah semuanya tercampur rata, saatnya masukkan kecap asin. Aduk rata. Lalu masukkan saus sambelnya. Ini semuanya dimasukkan ya. Setelah saus sambal ini masuk, saatnya memasukkan saus tiram. Setelah saus tiram dan saus sambalnya ini masuk semua, aduk-aduk ke dalam makanannya hingga tercampur rata dan pastikan masakannya tidak gosong ya. Lalu tes rasa. Kalau kurang garam atau kurang bumbu lainnya, kalian bisa nambahkan sesuai keinginan. Setelah bumbunya udah rasa cukup, masukkan mie kuningnya. Lalu aduk-aduk hingga rata. Aduk-aduk terus, jangan sampai gosong.
Setelah semuanya ini tercampur rata, lalu masukkan telurnya ya. Setelah telur masuk, masukkan lada bubuknya, aduk rata lagi ya. Oh iya, aku sengaja memasukkan telurnya di akhir supaya telur itu tidak mendominasi rasa yang ada. Jadi bumbu-bumbu yang telah masuk itu tidak diserap semuanya oleh telur. Aduk-aduk terus, jangan sampai gosong. Setelah itu kalian siapkan piring. Setelah itu matikan kompor, saatnya plating. Setelah selesai memasaknya, ini enak banget kalau kita makan bersama nasi hangat atau juga lauk lainnya. Ataupun kita juga bisa memakannya seperti ini aja. Tada! Ini namanya adalah tumis mie kuning. Biasanya kalau di Semarang, mie ini dijual bersama nasi uduk, ataupun biasanya kalau seandainya ada yang bancaan seperti 3 bulanan, 7 bulanan, ini biasanya ada di box-box nasi yang dibagikan kepada orang yang datang. Kalian juga bisa membeli ini biasanya kalau di Semarang di pedagang nasi uduk yang ada di pagi hari. Selamat mencoba, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan like video ini. Bye.